Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Kamis 8 September 2022, Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria dalam Pekan Biasa ke-23, Tahun Liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 1, ayat 18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, pertunangan dalam tradisi masyarakat Yahudi di zaman Yesus merupakan suatu ikatan relasi yang lebih kuat daripada yang terjadi secara umum dalam masyarakat saat ini. Pelukisan keterkejutan Santo Yusuf dan rencananya menceraikan Bunda Maria dapat mengandaikan kecurigaan Santo Yusuf bahwa Bunda Maria telah dibujuk atau diperkosa. Sebagai seorang yang dengan disiplin menaati hukum Perjanjian Lama, Yusuf tidak dapat mengambil Maria sebagai istrinya. Tidak ingin bahwa Bunda Maria dipermalukan oleh pengadilan sebagai wanita yang dituduh berzina, Yusuf memutuskan untuk mendahului proses pengadilan dan mengambil sendiri tanggung jawab untuk menceraikan. Proses perceraian dilaksanakan bukan dalam sidang pengadilan, melainkan tergantung pada inisiatif pihak pria. Akan tetapi, rencana Yusuf ini disela dengan penampakan utusan Allah dalam sebuah mimpi, seperti yang sering terjadi dalam kisah Perjanjian Lama. Pesan malaikat itu berisi pemberitahuan mengenai pengandungan Tuhan Yesus dari perawan Maria oleh Roh Kudus, dan pentingnya memusatkan perhatian kepada nama-nama Mesias. Sebagai putra sah dari Yusuf, Tuhan Yesus akan diberi sebutan anak Daud dan dipanggil Yesus, sebuah kata kerja bahasa Ibrani yang berarti menyelamatkan. Nama ini sungguh sesuai bagi Tuhan Yesus, karena jemaat perdana hingga gereja masa kini percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan umat Allah dan menebus mereka dari dosa-dosa. Selain itu, Tuhan Yesus juga disebut Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita, seperti yang pernah diramalkan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Pesan malaikat yang diterima Yusuf dalam mimpi menenteramkan kekhawatirannya. Tidak hanya bahwa Bunda Maria tidak dibujuk atau diperkosa, tetapi anak yang dikandungnya telah dikandung oleh Roh Kudus dan layak disebut anak Daud, Yesus, dan Immanuel.
Yusuf bertindak sesuai dengan pemberitahuan ilahi dan mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, dengan melihat silsilah keluarga, kita melihat keseluruhan tubuh utuh dan kerangka penopang garis keluarga. Kita dapat melihat benang merah sejarah keselamatan dari silsilah keluarga Tuhan Yesus. Meskipun ada banyak dosa dan kekurangan yang dilakukan oleh para leluhur garis keluarga Tuhan Yesus, hal itu tidak menghentikan janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa asal. Allah menyempurnakan keterbatasan manusia melalui diri Kristus. Maka, dalam sisi kemanusiaan Bunda Maria, Sang Bunda, menerima perlakuan istimewa sebagai Bunda Allah. Dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini, kita meyakini betul apa yang disampaikan dalam Bulla Ineffabilis Deus, bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh dikandung tanpa noda asal. Kelahiran Bunda Maria menjadi sukacita bagi kita, sebab melalui kesucian hati Sang Bunda lah Allah berkenan mengaruniakan putranya yang tunggal bagi keselamatan manusia yang penuh dosa. Semoga keteladanan ketulusan hati dan kesetiaan Bunda Maria dan Santo Yusuf yang terbuka akan kehadiran Kristus Yesus di dalam keluarga mereka membantu kita juga untuk senantiasa membagikan cinta kasih di tengah keluarga kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, sabdamu meneguhkan kami untuk terbuka pada bimbingan Roh Kudus dalam menapaki tujuan hidup. Di hari kelahiran Bunda Maria ini, kobarkan jiwa kami untuk menikmati sukacita dan damai-Mu. Berilah kami rahmat agar meneladan Bunda Maria dalam melaksanakan kehendak Allah. Amin.